Dalam film Ant-Man 2015, salah satu momen paling memukau adalah ketika Scott Lang sebagai Ant-Man menyusut hingga ke ukuran subatomik dan masuk ke Quantum Realm. Adegan ini dimulai ketika Scott mencoba menghentikan musuhnya, Darren Cross, yang menggunakan teknologi pengecilan untuk berbuat jahat. Dalam upaya menghentikannya, Scott memutuskan untuk menyabot peralatan Yellow Jacket dan, untuk pertama kalinya, harus menyusut lebih dari biasanya, melewati batas aman yang ditetapkan oleh Hank Pym. Saat Scott mengecil di luar kendali, dia memasuki dunia Quantum Realm, sebuah dimensi misterius yang hanya bisa dijelajahi pada skala subatomik. Saat Scott terus mengecil, penonton disuguhkan visual yang sangat indah dan abstrak, di mana hukum-hukum fisika yang biasa tidak lagi berlaku. Partikel-partikel subatomik seperti atom dan molekul terlihat di sekelilingnya, menunjukkan bahwa ia telah melampaui dunia yang kita kenal. Di Quantum Realm, tidak ada konsep ruang dan waktu seperti yang kita pahami. Ini adalah dunia yang sepenuhnya berbeda, di mana realitas terdistorsi, dan segala sesuatu tampak abstrak. Pergerakan Scott semakin lambat dan dimensinya terasa tak terbatas. Dalam film, tempat ini digambarkan sebagai sesuatu yang begitu asing. Bahkan Hank Pym sendiri tidak pernah berhasil kembali setelah mencapai titik tersebut. Janet Van Dyne, istri Hank, juga dikisahkan terjebak di sana selama beberapa dekade karena menyusut hingga ke tingkat subatomik saat menjalankan misi sebagai WASP. Dalam Quantum Realm, Scott nyaris terjebak selamanya. Tapi secara mengejutkan, ia berhasil kembali ke dunia nyata dengan menggunakan pengatur di suite Ant-Man dan fokus pada ingatan putrinya, Cassie. Kemampuan Scott untuk kembali mengecil secara terukur dan keluar dari Quantum Realm menjadi bagian penting dari cerita. Karena di kemudian hari dalam Ant-Man and the Wasp dan Avengers Endgame, Quantum Realm memainkan peran kunci dalam berbagai peristiwa besar. Quantum Realm ini digambarkan sebagai dimensi yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas, di mana hukum-hukum kuantum dapat dipelajari lebih dalam. Namun, Quantum Realm juga membawa bahaya. Karena siapapun yang masuk bisa terjebak selamanya, jika mereka tidak bisa kembali ke ukuran normal. Oke, siapkan akal untuk berpikir karena kita akan membahas tentang quantum subatomik. Quantum subatomik mengacu pada partikel-partikel yang sangat kecil yang membentuk segala sesuatu di alam semesta. Mereka jauh lebih kecil dari atom sehingga disebut subatomik. Contoh partikel subatom ini termasuk elektron, proton, neutron, dan partikel-partikel lain yang lebih kecil seperti quark dan foton. Kuantum adalah cara fisikawan mendeskripsikan perilaku partikel subatomik ini yang sangat aneh dan berbeda dari benda-benda besar yang biasa kita lihat, seperti bola, mobil, atau manusia. Di dunia kuantum, partikel bisa berperilaku seperti gelombang dan partikel sekaligus. Bisa berada di dua tempat sekaligus, superposisi, dan dapat terhubung erat meski terpisah jauh, entanglement. Contoh yang sangat mudah dipahami, bayangkan kamu punya sepasang bola pingpong. Jika bola itu kamu lempar, kamu bisa memprediksi di mana mereka akan mendarat, karena itu adalah benda besar yang mengikuti aturan fisika biasa. Tapi, di dunia kuantum, jika kamu punya dua partikel kecil, mereka bisa berperilaku jauh lebih aneh. Misalnya, jika kamu mengukur satu partikel, kamu bisa langsung mengetahui keadaan partikel pasangannya, meskipun partikel itu berada di ujung lain alam semesta. Ini adalah contoh dari entanglement, sesuatu yang sulit dibayangkan di dunia nyata, tapi benar-benar terjadi di dunia kuantum. Contoh lainnya adalah superposisi, di mana sebuah partikel bisa berada di dua tempat atau memiliki dua kondisi berbeda sekaligus. Bayangkan lampu di rumahmu bisa hidup dan mati pada saat yang sama. Begitulah anehnya perilaku di dunia kuantum. Singkatnya, quantum subatomik adalah tentang partikel super kecil yang mengikuti aturan aneh yang berbeda dari apa yang kita lihat di dunia besar sehari-hari.